Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah, NIM 19111131200015 dari konsentrasi akuntansi. Baiklah, untuk video berikut ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran filsafat progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Baiklah, langsung saja. Progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Berikut ini akan dijelaskan tokoh-tokoh dari aliran filsafat progresivisme. Yang pertama ada William James. Beliau merupakan psikolog dan filsuf dari Amerika yang terkenal, dan beliau juga sebagai pendiri aliran pragmatisme. Beliau berpandangan bahwa fungsi organ pikiran itu dipelajari sebagai bagian mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Artinya, ilmu yang kita pelajari dari alam itu kita pikiran melalui otak. Jadi, fungsi otak itu sendiri untuk dipelajari. Yang kedua, ada John Dewey. Mengenai pendidikan progresivisme, John Dewey menulis bahwa pendidikan itu menghendaki adanya filsafat pendidikan yang berlandaskan kepada filsafat pengalaman. Secara singkatnya, beliau menyinggung adanya kesatuan rangkaian pengalaman. Kesatuan rangkaian pengalaman tersebut mempunyai dua aspek penting bagi pendidikan. Yang pertama, hubungan kelanjutan antara individu dan masyarakat. Yang kedua, hubungan kelanjutan antara pikiran dan benda. John Dewey sendiri sejalan dengan Plato bahwa tidak ada individu atau masyarakat yang lepas antara satu dengan yang lainnya. Dan pikiran pun tidak lepas dari aktivitas mental dan pengalaman. Tokoh aliran filsafat progresivisme yang ketiga yaitu Hans Spenghanger. Hans Spenghanger berpandangan bahwa kata tahu hanya mempunyai arti praktis. Kesesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan, karena satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya untuk mempengaruhi kejadian atau peristiwa di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata. Namun, jika manusia tahu akan kebenarannya, maka pengertian itu akan menjadi berguna. Selanjutnya, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konstekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Berikut ini adalah beberapa tokoh penganut aliran konstruktivisme.
Yang pertama ada Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan pelopor aliran psikologi belajar kognitif. Bruner sangat mendorong agar pendidikan mengutamakan pada pengembangan berpikir. Bruner banyak memberikan pandangan tentang perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan tersebut. Bruner menyatakan bahwa belajar lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan. Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam tema yang dibicarakan, maka anak akan memahami materi yang akan dikuasainya tersebut. Anak juga akan mencari hubungan antar konsep dan struktur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh anak. Siswa harus dapat menemukan keteraturan dengan cara mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang sudah dimilikinya. Di alam belajar, siswa haruslah terlibat secara aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur dalam materi yang dibicarakan. Menurut Bruner, di dalam belajar haruslah melibatkan 3 proses yang terjadi hampir selalu bersamaan. Ketiga proses belajar tersebut yaitu yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, transformasi informasi. Dan yang ketiga, menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Selanjutnya, tokoh aliran filsafat konstruktivisme, yaitu John Dewey. John Dewey berpandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ajaran Dewey ini menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Selanjutnya, yang ketiga, Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan intelektual dapat ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Selain itu, perkembangan intelektual juga tergantung pada sistem-sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Vygotsky menghendaki adanya setting kelas berbentuk kooperatif antar kelompok siswa dengan kemampuannya yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat berinteraksi dan memunculkan strategi dalam memecahkan masalah.
Di dalam proses pembelajaran, Vygotsky menekankan pada perancahan scaffolding, sehingga semakin lama siswa akan semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran sendiri. Yang keempat, ada Jean Piaget. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktivisme yang pertama. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme adalah pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Peran guru dalam pembelajaran menurut Jean Piaget adalah sebagai fasilitator atau moderator. Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu dibangun dalam pikiran anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai skemata yang dimilikinya. Proses mengkonstruksi pengetahuan menurut Piaget meliputi skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Selanjutnya, humanisme. Humanisme itu berpandangan bahwa pendidikan itu berpusat pada subjek didik. Berikut ini tokoh-tokoh aliran filsafat humanisme. Yang pertama ada Arthur Combs. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Pernyataan ini adalah salah satu dari pandangan humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku inner dari dalam maksudnya ya, yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Untuk bisa mengerti orang lain, yang terpenting adalah melihat dunia sebagai yang dia lihat. Dan untuk menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau dunianya. Selanjutnya, yang kedua ada Abraham H. Maslow. Teori Maslow didasarkan atas asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal, yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow berpendapat bahwa ada hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan dari tingkat yang lebih rendah, yaitu tingkat untuk bisa survive atau mempertahankan hidup dan rasa aman. Dan ini adalah kebutuhan yang paling penting. Tetapi jika secara fisik manusia terpenuhi kebutuhannya dan merasa aman, maka mereka akan distimuli untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dicintai, dan kebutuhan akan harga diri dalam kelompok mereka sendiri. Jika kebutuhan ini telah terpenuhi, orang akan kembali mencari kebutuhan yang lebih tinggi lagi, prestasi intelektual, penghargaan estetis, dan akhirnya self-actualization. Yang ketiga ada Carl Rogers. Rogers menganjurkan pendekatan pendidikan sebaiknya mencoba membuat belajar dan mengajar lebih manusiawi, lebih personal dan berarti, lebih khusus dalam bidang pendidikan,
Roger mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik yang diidentifikasikan sebagai sentral dari filsafat pendidikannya, yakni manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Nah, apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Belajar diperlancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai terutama jika siswa dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri dan penilaian dari orang lain. Itu merupakan cara kedua yang penting ya. Yang terakhir, belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.